Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Nah, kali ini kita akan belajar tentang determinan matriks. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi tercapai yaitu yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian determinan matriks, yang kedua adalah menentukan determinan matriks berordo 2x2 dan matriks berordo 3x3. Kemudian indikator yang ketiga adalah yang harus kalian capai adalah identifikasi sifat-sifat dari determinan matriks. Oke, jadi materi kita yang pertama adalah determinan matriks berordo 2x2. Misalkan matriks A, B, C, D, maka determinan matriks A ditulis det A atau determinan A sama dengan A dikali D, jadi kali silang ya, A dikali D dikurang B dikali C. Perhatikan baik-baik. Jadi determinan A sama dengan A dikali D dikurang B kali C. Ini untuk ordo 2x2 ya. Oke, di sini kita punya contoh. Saya bacakan dulu contohnya. Ada soalnya dulu ya, saya bacakan. Diketahui matriks C min 1 min 5 3 4 seperti yang tertulis. Tentukan determinan matriks C. Yang diminta di sini adalah tentukan determinan matriks C. Nah, ini adalah matriks berukuran 2x2. Jadi kita tulis dulu. Diketahui matriks C itu adalah min 1, 3, min 5, 4. Sangat mudah sekali untuk menentukan determinannya. Nah, untuk menentukan determinannya kita cukup perkurangkan hasil kali diagonal utama dengan diagonal ini ya, diagonal samping ya. Diagonal utamanya dengan diagonal yang satunya lagi. Nah, caranya begini. Ini misalnya ini kan diketahui C ya, seperti ini. Nah, kita tulis determinan C. Tulis det C saja. Bisa juga kita tulis ya, ini salah satunya ya, bisa det C. Bisa juga notasinya itu bisa begini juga. Nah, begitu. Jadi silakan dipilih notasinya, bisa pakai det, bisa pakai garis yang ini ya, seperti ini, garis mutlak seperti ini. Tapi bukan nilai mutlak ini hanya simbol sebagai determinan. Di notasinya ada dua, ada pakai det, ada yang pakai seperti ini. Bisa gunakan salah satunya. Nah, itu sama dengan min 1 dikali 4, ini kali silang. Min 1 kali 4 min 4. Jadi min 1 dikali 4 min 1 dikali 4 ya, dikurang 3 dikali min 5. Jadi ini dikali silang ya, ini dikali silang baru diperkurangkan diagonal masing-masingnya, ini diperkurangkan. Min 1 kali 4 dikurang 3 kali min 5 ya, kurang 3 dikali min 5. Nah, hasilnya adalah min 1 kali 4 tahu kan, min 4, kemudian minus 3 kali min 5 itu minus 15. Nah, hasilnya sama dengan min 4 ditambah 15 sama dengan 11. Jadi determinan C sama dengan 11. Ini kalau ini digunakan saja salah satunya ya. Kalau sudah gunakan C, nggak usah gunakan lagi yang seperti ini ya. Bisa ya. Gunakan saja salah satunya, nggak usah double begini. Ini hanya sebuah contoh. Nah, untuk soal berikutnya, untuk contoh kedua ini ya,
Diketahui P sama dengan matriks 2 kali 2 ya. Ini elemennya min 1 4 min 2 3, kemudian Q min 1 min 2 3 4, dan R 4 9 10 12. Yang ditanyakan adalah determinan P ditambah 2Q dikurang R. Nah, ini tidak bisa langsung ditentukan seperti contoh pertama, tapi kita harus cari dulu nilai dari matriks dari P ditambah 2Q dikurang R. Ya. Jadi kita cari dulu nilai dari matriks dari P tambah 2Q dikurang R seperti ini ya. Jadi P tambah 2Q dikurang R ini kita masukkan min 1 4 min 2 3 ditambah 2 kali min 1 min 2 3 4. Ini kita masukkan P, ini P ya, matriks P tadi. Kemudian Q, ini matriks Q, kemudian dikurang R. Kita masukkan semua matriksnya. Kita substitusi matriks P, Q, R. Kita peroleh ya min 1 4 min 2 3. Ini kita kali masuk tadi mendapat min 2 min 4 6 8 dikurang 4 9 10 12. Hasilnya ya kita kurangi min 1 ditambah min 2 dikurang 4. Hasilnya itu adalah min 7 ya. 4 dikurang 4 dikurang min 4 ditambah min 4 itu 0 dikurang 9 sama dengan min 9. Kita dapat seperti ini ya. Kemudian di bawahnya min 2 ditambah 6 4 dikurang 10 min 6. Kemudian yang satunya lagi 3 ditambah 8 dikurang 12. 3 ditambah 8 11 dikurang 12. Ya, 11 dikurang 12 sama dengan min 1. Diperolehlah ini matriksnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah determinan dari matriks yang ini, determinan dari matriks P tambah 2Q kurang R yang ini ya, berarti maka kita harus cari lagi determinan dari hasil matriks P tambah 2Q kurang R. Nah, dengan cara ya kita kali silang. Kita kali silang kemudian dikali silang kemudian diperkurangkan. Min 7 dikali min 1, min 7 dikali min 1, kita tulis di sini dikurang min 6 dikali min 9. Nah, sama dengan 7 dikurang 54. Hasilnya ini kan min 7 kali min 1 7 ya. Min 6 kali min 9 54 ya. Nah, hasilnya kalau diperkurangkan hasilnya adalah min 47. Jadi nilai determinan P tambah 2Q dikurang R sama dengan min 47. Ya, sekali lagi jangan lupa notasi determinan itu bisa seperti ini ya, dikasih tanda seperti ini, seperti menulis harga mutlak ya. Kemudian bisa juga menggunakan kata det saja di depannya, det P tambah 2Q kurang R. Terserah Anda, notasinya itu terserah kalian mau menulis yang mana. Oke, kita lanjut lagi contoh. Oke, kita lanjut pada materi determinan matriks berordo 3 kali 3. Sini kita akan belajar untuk menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan dua cara. Yang pertama metode Sarrus. Jadi misalkan matriks A adalah matriks yang berordo 3 kali 3, elemennya mulai A11 sampai A33. Maka langkah pertama menentukan determinan matriks A dengan metode Sarrus adalah kita tulis kembali kolom pertama dan kolom kedua di samping kanan ya. Kita tulis kembali di kolom ya, kita tambahlah kolomnya. Kita tulis kembali di kolom 1 2 itu di samping kanan seperti di atas. Nah, kemudian dilakukan perkalian, baru hasil perkaliannya kita jumlahkan baru dikurang. Jadi perhatikan yang dijumlahkan A11, A22, A33 ditambah A11
kali A23 dikali A31 dan seterusnya ditambah A13 A21 dikali A32 dikurang, nah, arah naik ya sebenarnya, ini arah padanya ini kali naik sebenarnya, dikurang A31 dikali A22 dikali A13 dikurang A32 A23 kali A11 dikurang A33 A21 A12. Perhatikan elemen-elemen yang dikalikan. Untuk contoh ketiga ini adalah contoh bagaimana menentukan determinan matriks dari matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, salah satu cara untuk menentukan determinan matriks yang berordo 3 kali 3 yaitu dengan menggunakan cara sarus, ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi cara sarus itu caranya seperti ini, ya. Perhatikan matriks di atas. Matriks di atas itu, ya, matriks di atas itu ini kita pindahkan begini kan. Ini kita kasih simbol diama determinan karena kita sedang mencari determinannya. Kita pindahkan elemennya. Lalu elemen yang di sini ini, yang ini saya beri tanda dulu. Yang ini di kolom pertama dan kolom kedua kita pindahkan ke sini. Di kolom pertama 142 kita pindahkan ke sebelah kanan ya. 142 3 min 15 kita pindahkan ke sini. 142 3 min 15 hanya kolom pertama dan kolom kedua yang ditulis kembali di sini. Setelah itu perhatikan kembali. Nah, kita kali ya, perhatikan. Kita kali. Kalinya bagaimana? Kalau kita kali ke bawah, tandanya positif. Jadi saya tulis positif, positif. Gimana caranya? 1 dikali min 1 dikali 2 itu sama dengan min 2. Kita tulis min 2 ditambah 3 kali min 3 kali 2, masih tambah ya. Kenapa di sini tambah? Karena memang tandanya sini penjumlahan ya, penjumlahan kalau yang kali ke bawah. Sekali lagi, 1 kali min 1 kali 2 ditulis min 2 ditambah, tambahnya karena tambah di sini 3 dikali min 3 kali 2. Saya tulis dulu ya arahnya ya. Ini tadi 1 kali min 1 kali 2 hasilnya min 2, terus ditambah 3 kali min 3 dikali 2, 3 kali min 3 min 9 kali 2 min 18, ditambah lagi, tulis tambah lagi min 2 kali 4 min 8 kali 5, min 8 kali 5 itu sama dengan min 40, tulis min 40. Kemudian kita lakukan pengurangan lagi ya. Caranya kita kali naik lagi ya, dikurang kali naik ini. Tandanya kalau dikali naik saya pakai warna lain supaya bisa dibedakan. Yang ini biru ya, biru. Nih, dikurang ini tandanya kurang ya. Ya, yang kali ke bawah itu tandanya kurang. Dua dikali min 1 min 2 dikali min 2 itu sama dengan positif 4. Dikurang lagi 5 dikali min 3 min 15 dikali 1 min tetap min 15. Dikurang lagi, dikurang ini ya, 2 kali 4 8 dikali 3 24. Nah, kita hasilnya adalah min 2 ini jadi min 18, ini jadi min 40,
jadi min 4, ini jadi tambah 15, kemudian ini jadi kurang 24 ya. Hasilnya adalah minus 73. Sekali lagi kalau cara sarus, pindahkan kolom pertama dan kedua ke ruas kanan ya. Bukan dipindahkan, sebenarnya ditulis ulang. Tulis ulang kolom pertama, kolom kedua ke ruas kanan, ditulis kembali. Kemudian kita lakukan perkalian diagonal ya, secara diagonal ini. Turun tandanya positif, naik tandanya kurang ya. Turun lakukan operasi bukan positif, lakukan operasi penjumlahan, sedangkan naik lakukan operasi pengurangan. Ulang, saya ulangnya 1 kali min 1 kali 2 dapat min 2, ditambah 3 kali min 3 dikali 2 min 18, tambah lagi min 2 kali 4 kali 5 sama dengan min 40. Sudah selesai penjumlahannya, kita lakukan lagi proses pengurangan, kali naik lagi. 2 dikurang 2 kali min 1 kali min 2 itu positif 4. Tulis 4 ya, dikurang 4. Nah, di sini kurang ya, dikurang. Hasilnya ini kan 4, jadi tulis 4. Dikurang lagi 5 kali min 3 kali 1 min 15. Dikurang lagi 2 kali 4 kali 3 24. Gitu hasilnya ya. Jadi begitulah cara sarus. Nah, bagaimana menggunakan cara ekspansi kofaktor? Kita lihat contoh berikut ini ya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi determinan matriks berorder 3 kali 3 dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu minor dan kofaktor. Jadi minor adalah determinan yang berisi elemen setelah baris dan kolom pada letak elemen tersebut dihilangkan. Jadi misalnya kalau minor A11 ditulis M11 itu sama dengan determinan dari satu elemen setelah baris pertama dan kolom pertamanya dihilangkan. Selanjutnya kita lanjut, apa itu kofaktor? Kofaktor dari sebuah elemen adalah minor. Minor tadi itu beserta tandanya. Tandanya ini tergantung di mana dia berada pada baris dan kolom keberapa. Kalau jumlah baris dan kolomnya itu kalau kita jumlahkan itu genap, maka hasilnya positif. Dan kalau ganjil hasilnya negatif. Selanjutnya contohnya perhatikan bagaimana menentukan minor dan kofaktor ya. Kalau yang dicari minor A11 ditulis M11 berarti kita hilangkan baris pertama dan kolom pertama. Hasilnya adalah determinan dari A22, A23, A32, A33. Nah, kofaktornya kita tinggal tambah tandanya. Dari min 1 pangkat 1 tambah 1 kan min 1 pangkat 2. Genap kan, karena genap hasilnya positif. Jadi kofaktor satu-satunya positif. Yang kedua, contoh kedua misalnya yang dicari adalah minor A12. Kalau minor A12 berarti baris pertama kolom kedua yang dihilangkan. Hasilnya adalah determinan dari matriks yang diperoleh yaitu A21, A23, A31, A33 yang diperoleh. Nah, ya, sehingga kofaktornya min 1 pangkat 1 tambah 2. Dari mana dapat 1 tambah 2? Itu dari letak baris dan kolomnya. Selanjutnya perhatikan tandanya ya. Jadi kalau dia berada pada elemen kofaktor A11 ya, kofaktor A11 menggunakan elemen A11 tandanya itu positif. Jadi kalau dia A12 tandanya itu negatif dan seterusnya.
Jadi perhatikan tandanya, positif, negatif, positif. Kalau baris kedua negatif, positif, negatif. Dan baris ketiga positif, negatif, positif. Itu dari tanda kofaktornya. Nah, untuk selanjutnya perhatikan contoh berikut. Nah, untuk contoh keempat ini harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, untuk contoh keempat ini juga menentukan determinan pada matriks berordo 3x3 tapi menggunakan cara ekspansi kofaktor. Nah, kalian kan sudah tahu kan pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu kofaktor dan minor. Nah, perhatikan bagaimana menentukan determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kalau kita menggunakan ekspansi kofaktor, nah itu banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita lakukan sepanjang baris 1, bisa kita lakukan sepanjang baris kedua, baris ketiga, begitupun sepanjang kolom juga bisa. Pada kolom pertama, pada kolom kedua, pada kolom ketiga juga bisa dilakukan ekspansi kofaktor untuk menentukan determinan. Bagaimana caranya? Silahkan perhatikan contoh berikut ya. Jadi di sini sudah ada matriks A 2 min 4 3 min 1 5 min 2 7 min 8 1. Nah, kalau kita menggunakan ekspansi kofaktor, nah perhatikan ya, perhatikan. Yang ini kan A11 ya. Ini, perhatikan ini. Tandanya ini kan tadi kan sudah dijelaskan kalau di sini baris pertama yang saya berikan di sini kan contoh adalah menentukan determinan sepanjang baris pertama. Berarti fokus kita adalah baris pertama. Baris pertama tadi itu tandanya plus min plus. Kenapa? Ini kan baris pertama kolom pertama. A11, 1 tambah 1 kan genap. Kalau genap tandanya positif. Ini baris pertama kolom kedua, 1 tambah 2 kan 3, ganjil. Kalau ganjil tandanya negatif. Baris ketiga ini kan baris pertama kolom ketiga, 1 tambah 3 kan 4. Nah, karena genap dia pasti tandanya positif. Jadi ingat kalau baris pertama positif, negatif, positif. Ada pada tabel tadi. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, caranya yaitu kalau sepanjang baris pertama kita mulai dari baris pertama ya, yang ini dulu. 2 dikali minornya ini A11 ini minornya di sini adalah yang diperhatikan. Ini 2 ini terletak pada baris pertama kolom pertama. Nah, untuk mendapatkan minornya kita harus coret baris pertama kolom pertama. Nah, yang terletak pada baris dan kolomnya ya kita coret. Jadi kan berada pada baris pertama, kita coret baris pertama, dan berada pada kolom pertama kita coret. Nah, kita peroleh ini kan 5 min 2 min 8 1. Akhirnya dikali 2 kali 5, 2 min 8 1 dikurang. Nah, di sini tandanya kurang. Ini tandanya kurang. Yang kedua adalah yang ini, ya kan? Nah, min 4 ini berada pada baris pertama kolom kedua. Jadi tutup baris pertama kolom kedua ditutup. Akhirnya memperoleh min 1 min 2 7 1. Jadi kita kurang min 1 min 2 7 1 ya. Jadi kita dapat min 4 dikali min 1 2 7 1. Kemudian tanda tambah. Nah, tambah. Di sini lagi dia. 3. Ini 3 baris pertama kolom ketiga. Maka coretlah baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga dicoret. Nah, lahirlah ini. Nah,
dikalilah min 1 5, 7 min 8. Nah, seperti ini. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 2 terletak baris pertama kolom pertama. Kita tutup. Hasilnya 5 min 2 min 8, 1 dikurang ya, karena plus minus plus, dikurang min 4 kita tutup yang dilewati oleh min 4. Nah, hasilnya adalah min 1 min 2 7 1, min 1 min 2 min 1 min 2 7 1, kemudian ditambah 3 kita tutup lagi yang ada 3 yang dilewati oleh 3, baris dan kolomnya 3. Nah, 3 kita dapat min 1 5 7. Jadi tadi 3 dikali minornya. Nah, ini namanya minornya. Sekali lagi, minor itu adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan mencoret atau ya mencoret baris dan kolom di mana dia terletak, di mana elemen itu terletak. Ya, seperti itulah ya. Sekali lagi saya jelaskan. Jadi kalau misalnya minor A11 ya, minor 11 di sini, M11 yang dicari, M11 minor 11 dicari, berarti minornya itu adalah hilangkanlah baris pertama dan kolom pertama, itulah minornya, berarti minornya ini. Minor M12 berarti hilangkanlah minor baris pertama kolom kedua, berarti min 1 min 2 7 1. Hasilnya adalah begini. Ya, jadi selanjutnya setelah itu kita peroleh 2 dikali 5, ini dikali seperti tadi, determinan 2 kali 2 kali silang, 5 dikurang 8 kali min 2 16, dan seterusnya. Ini juga dikali min 1 dikurang min 14, ini juga dikali min 1 kali min 8 8, 7 kurang 5 sama dengan min 35. Hasilnya diperoleh sama dengan min 51. Oke. Apakah bisa untuk kolom selanjutnya, baris pertama kolom kedua? Bisa. Saya contoh lagi, ekspansi kofaktor kita lakukan pada kolom ketiga. Nah, saya tulis kembali matriksnya ya. Jadi matriksnya tadi itu saya pindahkan. Jadi tadi kan ada matriks 2 min 1 7, min 4 5 min 8, 3 min 2 1. Ya, kita perhatikan ya. Matriksnya yang tadi saya pindahkan ini. Sepanjang kolom ketiga, lihat tabel tadi ya, tabel tandanya. Kalau kolom ketiga itu tandanya plus minus plus ya. Berarti kita lihat plus minus plus. Oke, lanjut. Di sepanjang kolom ketiga, berarti patokan kita adalah kolom ketiga. Nih, 3. Pertama 3, minornya 3, berarti kita tutup yang dilalui oleh 3, berarti 3 dapatnya min 15 7 min 15 7 min 8. Kemudian dikurang. Kita pindah lagi ke bawah. Nah, ya, di bawahnya sudah digunakan ini 3, kita gunakan lagi yang lanjut lagi di min 2, elemen kedua ya. Min 2 ini terletak pada baris
kedua, kolom ketiga. Jadi kita tutup itu. Kita dapat 2 min 4, 7 min 8. 2 min 4, 7 min 8. Oke, lanjut lagi tanda tambah. Nah, kita lanjut lagi tanda tambah. Ya. Kita lanjut elemen berikutnya adalah 1. 1. Kita tulis 1. Nah, kita tutuplah yang baris dan kolomnya yang dilewati oleh 1. Oke, itu kita tutup. Hasilnya adalah 2 min 4 min 1, 5. 2 min 4 min 1, 5. Sudah selesai, kita sederhanakan. Nah, 3 kata kali silang, 8 kurang 3, 5. Ini 2 kali min 8 min 16 dikurang 7 kali min 4 itu min 28. Sebenarnya kan di sini minus ya. Minus kurang ya, kurang minus 28. Nah, tapi kan minus kali minus positif. Jadi tambah 28 berubah menjadi tambah 28. Nah, di sini 10 diperoleh dari 2 kali 5 10 dikurang 4. Min 1 kali min 4 4. Hasil akhirnya setelah disederhanakan hasilnya adalah min 51. Oke, selamat belajar dan terus berlatih ya, terus berlatih. Ini butuh latihan yang sangat banyak ya. Kalian harus gigih untuk berlatih ya. Dan ini sangat perlu ketelitian dari kalian. Ayo tetap semangat dan terus berusaha belajar dan jangan lupa jaga kesehatannya.